Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwas samiul alim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur wa ilaihin nusyur. Allahumma amin. Didoakan mudah-mudahan sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ketetapan iman dan Islam serta istiqamah di atas jalan yang diridhoinya. Dimudahkan segala urusan dan tugasan, diberinya peluang untuk terus kita bahkan bekalan untuk kita berpulang kelak menemuinya. Diberinya peluang untuk memperbaiki mana-mana yang belum baik, meluruskan mana yang masih bengkok, menyempurnakan mana yang masih kurang. Ya Allah, bantulah kami. Ampunilah segala kesalahan kami. Berkatilah setiap rezeki yang Kau berikan pada kami. Berilah kami kesabaran terhadap setiap teguran dan ujian yang Engkau timpakan. Berikan kami kemampuan, kekuatan untuk sentiasa ridho terhadap qada dan ketentuan-Mu. Jadikanlah kami, ya Allah, hamba-hamba-Mu yang pandai mensyukuri setiap anugerah yang Kau berikan pada kami. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, pagi hari ini kita akan teruskan
Siri kajian kita berkaitan dengan mahabbatullah wa rasulih. Mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Dan kita masih bicara ataupun kaji ayat-ayat yang berkaitan dengan bukti kecintaan Allah kepada hambanya. Mari kita lihat notanya, bukunya yang ada buku. Muka surat yang ke-10. Muka surat yang ke-10. Ayat yang kedua dan ketiga. Muka surat yang ke-10, ayat yang kedua dan ketiga. Yang tidak ada bukunya, lihat surah Al-Mu'min, ayat yang ketiga, dan nanti disambung insya Allah surah Hud ayat yang ketiga juga. Tapi mari kita pelajari dahulu surah Al-Mu'min atau surah Ghafir ayat yang ketiga. Allah suka menerima taubat. Nama Allah yakni At-Tawwabu. Allah suka kembali mendekati hambanya. Dosa. Apabila hamba itu berusaha untuk mendekatinya semula. Allah akan berlari hendak menyambut hambanya yang hendak datang menemuinya. Jika hamba itu berusaha untuk mendekatinya walaupun hanya dengan berjalan. Kesediaan Allah memberi peluang kepada hambanya yang berdosa. Dan seterusnya bersedia kemudian Allah memberi peluang pada hamba yang berdosa untuk bertaubat, memohon ampun, dan seterusnya. Dia mengampun, itu adalah rahmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ulama berkata, wa min rahmatillahi azza wa jalla bi ibadihi, dan sebagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya ialah an fataha lahum babat taubah wal audah ilaihi. Bahwasanya Allah sentiasa membuka pintu taubat buat mereka dan menyuruhnya mereka segera kembali kepadanya selepas mereka hamba itu telah pergi jauh meninggalkannya. Mahma balagat dunubuhum wa khatayahum,
minas samawati wal ard. Sekalipun dosa dan kesalahan mereka telah memenuhi ruangan bumi. Kita boleh bayangkan, walau lam tusra' at-taubatu, dan kalaulah tidak Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, membenarkan, mengizinkan hambanya yang berdosa untuk minta ampun, dan Allah tidak bersedia mengampunkannya, la fasadal insan wa fasadatil ard. Saya, manusia akan rusak, bumi akan rusak, dan segala-galanya akan binasa. Sebab itulah di dalam surah Ghafir ayat 3, satu di antaranya, muka surat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, Ghafirid dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tauli la ilaha illahu ilaihil masir. Ghafirid dzambi, dia Allah itu pengampun dosa. Wa qabilit taubi, dan Allah juga penerima taubat hambanya. Tapi Allah juga syadidil iqabi, yang sangat keras siksa dan balasannya. Ditauli, yang mempunyai kurnia, yang berpanjangan. La ilaha illahu, tiada Tuhan yang berhak disembah, yang wujud, yang berhak disembah, melainkan Dia. Ilaihil masiru, kepadanya sahajalah tempat kembali. Saya ulangi, bahwa ayat ini satu di antara pengajaran yang boleh kita ambil, bukti mahabbah Allah kepada hambanya. Bukti kasih sayang Allah kepada hambanya. Tak kira siapapun. Bahkan disebut dengan jelas ayat ini dituju pada mereka yang buat salah sekalipun. Hambanya yang banyak dosa, hambanya yang menderhaka, itu pun Allah masih menyayanginya. Apa bukti kasih sayang Allah kepada hambanya, hatta yang berbuat dosa sekalipun? Mereka masih diberi peluang untuk bertaubat. So, peluang untuk bertaubat, dan Allah berjanji akan mengampunkan dosanya jika mereka bertaubat dengan betul-betul. Itu adalah rahmat besar Allah kepada hambanya. Sekaligus bukti mahabbah Allah kepada hambanya. Jika kita katakan Allah sangat mencintai hambanya yang mukmin, jika Allah merahmati hambanya yang taat,
itu mudah kita memahaminya. Mudah kita mengertinya. Memanglah Allah menyayangi dan merahmati pada hambanya yang patuh dan mukmin. Tapi rupa-rupanya lebih daripada itu kasih sayang Allah kepada hambanya. Lebih daripada itu rahmat Allah kepada hambanya. Bukan hanya hambanya yang patuh, yang taat sahaja, yang disayanginya, yang diberi rahmat, tapi juga hamba-hambanya yang banyak dosa. Apakah bentuk rahmat itu? Apakah bukti kasih sayang itu? Saya ulangi sekali, masih dibukakannya pintu taubat. Harap-harap masih ada yang ingat pemberian Allah kepada hambanya sebagai tanda kasih sayang pada mereka itu terbagi menjadi dua. Harap-harap masih ingat. Saya ulangi, pemberian Allah kepada hambanya sebagai tanda kasih sayang Allah kepada mereka itu terbagi menjadi dua. Satu namanya pemberian rububiyah atau rububiyah atau unrububiyah atau ya. Yang kedua atau uluhiyah. Yang pertama juga boleh disebut sebagai rahmatun ammah. Dan yang keduanya rahmatun khassah. Kedua-duanya sangat besar artinya bagi hamba. Atau rububiyah berupa alam, bumi, langit, dan isinya. Itu Allah ciptakan untuk kita. Itu besar sekali manfaatnya buat kita. Karena kita berdasarkan sunat Allah tidak mampu hidup. Kemudahan yang Allah ciptakan di alam semesta. Ini Allah berikan pada semuanya. Disuruh hambanya. Tak kira, tak pandang bulu, tak pilih kasih. Namanya apa? Rububiyah. Rahmatun ammah. Tapi ada rahmat yang lebih besar daripada itu. Ada pemberian Allah yang lebih besar daripada itu. Apa dia? Pintu taubat. Allah berikan. Kalau atau rububiyah, rahmatun ammah. Allah berikan pada semua hambanya dan semua hambanya mau. Siapa yang tak mau sehat? Semua orang mau. Kafir, mukmin, semua mau sehat. Siapa yang tak mau hidup senang di dunia, berkecukupan dari serba-serbinya? Tak ada orang yang tak nak. Mulai daripada istilahnya kekasih Allah, hinggalah musuh-musuh Allah. Siapa yang tak nak? Bila punya cita-cita tercapai, bila punya hajat dikabulkan, semua orang nak. Selamat. Berjalan selamat, makan selamat, bepergian selamat. Semua orang. Tak kira mukmin atau kafir. Bila ia merupakan rahmatun ammah atau rububiyah, semua orang mau. Tanpa kecuali. Sementara jika Allah bagi rahmatun khassah, rahmatun khassah, semua orang mau. Ini susahnya. Wahai hambaku,
kamu berdosa dan aku ini bersedia memaafkan dia, aku minta maaf. Mintalah maaf pada aku. Bertobatlah kamu kepada aku. Aku ni ghafirud dzambi. Aku ni ghaffar. Aku ni tawwab. Dan ini Allah berikan pada semua hambanya khasnya, khususnya justru pada mereka yang jahat. Tawab itu kan yang bermaksud Allah Maha menerima taubat. Ghafur, Allah Maha Pengampun. Itu kan lebih ditujukan pada mereka yang banyak dosa. Kepada yang tak berdosa kan Allah tak kata ana ghafurun, ana tawwabun. Kuranglah. Takkan Allah sering berkata kepada para nabinya, wahai nabiku, ana ghafurun. Ghafur, tawwab, ghaffar, ghafir. Itu lebih banyak ditujukan oleh Allah kepada mereka, ditawarkan oleh Allah pada mereka yang banyak dosa. Tapi malangnya, anugerah Allah yang jauh lebih besar daripada langit dan isinya ini, tidak semua orang mau menerimanya. Ada yang menerimanya, merayu-rayu untuk mendapatkannya. Bahkan ada yang tak kisah langsung. Walhal terampunnya dosa, diterimanya taubat. Jemaah sekalian, itu rahmat yang jauh lebih besar daripada dunia dan isinya. Orang susah di dunia, katalah, seringkali tidak mendapatkan apa yang diperlukan dalam hidupnya. Susahlah. Musibah silih berganti. Susah dia. Bukan sehari dua. Mungkin dalam jangka masa yang sangat lama. Tetapi ketika mereka meninggal, katakanlah, jumpa Allah, dosa dah tak ada. Kesalahan dah dimaafkan. Mana tempatnya? Surga. Tempatnya di surga. Walaupun semasa di dunia susah, silih berganti, apa yang diperlukan hidup seringkali dia gagal mendapatkannya. Sementara yang satunya mungkin salah, masa hidupnya dia menerima rahmat amah Allah atau rububiyah Allah ini melimpah-limpah. Tidak ada satu pun yang kurang. Bukan hanya mereka dapat memenuhi keperluan hidup mereka, bahkan memenuhi keinginan pun mereka mampu. Macam-macam. Senang, lenang, sehat, walafiat. Semua usahanya berjaya. Ya, itu rahmat besar. Tapi ia sebenarnya rahmat yang kecil jika dibandingkan dengan rahmat khosoh, terampunnya dosa. Sebab sesenang manapun seseorang, sebanyak manapun kekuasaan, sebanyak manapun hartanya, sehebat manapun pengaruh dan kekuasaannya, disanjung orang, apa yang dikehendaki dapat. Tapi jika ia berjumpa dengan Allah, ketika ia berjumpa Allah, dosa tidak terampun karena dia tidak mau minta ampun. Kesalahan masih banyak karena dia tidak berusaha untuk mohon kemaafan. Lipatnya neraka. Belum pun masuk neraka yang sebenar di akhirat, dia sudah berada di jurang neraka di alam barzakh. Masalahnya bagi kita sekarang, macam mana nak meyakinkan diri kita? Kita ini lebih yakin bahwa peluang yang Allah tawarkan pada kita, jadi peluang bertaubat ini, ia lebih bernilai, lebih berharga
bagi kita daripada peluang kejayaan, meraih cita-cita, dan mencapai kerjaya. Macam mana kita nak meyakinkan? Kita tahu meraih cita-cita, berjaya dalam kerjaya, punya itu, ya kita tahu itu adalah penting. Sehingga kita sanggup bertungkus lumus. Tapi macam mana cara kita, usaha kita untuk meyakinkan kita bahwa sebenarnya ada yang lebih penting, lebih berharga dalam hidup ini daripada tadi. Bukan yang tadi tidak berharga. Kejayaan kerjaya dan lain sebagainya bukan tidak penting-penting, tapi ada yang lebih penting. Dan macam mana usaha kita untuk meyakinkan pada kita bahwa terampunnya dosa, peluang yang Allah berikan untuk kita bertaubat, itu sebenarnya peluang keemasan yang jauh lebih mahal, lebih bernilai daripada inilah yang perlu kita renungkan dalam hidup. Sehingga bila kita dapat menghargai dan menilai bahawa peluang yang Allah berikan untuk bertaubat ini sangat berharga, lebih berharga, peluang keemasan lebih daripada peluang pelaburan yang akan memberikan keuntungan, saya yakin kita akan lebih cergas, kita akan lebih bersemangat untuk memanfaatkan peluang yang Allah berikan, yakni itu taubat. Lebih semangat daripada semangat kita mengejar keuntungan dalam pelaburan. Memanfaatkan, mengejar peluang, keuntungan pelaburan, itu bagus. Kita pun bersemangat. Sepatutnya kita lebih semangat lagi untuk. Inilah yang bagi saya ini PR. PR itu pekerjaan rumah lah, homework lah. Yang perlu kita yakin. Sebab yang boleh meyakinkan kita, ya kita lah. Kita cari ilmu, cerita kefahaman dengan harapan bila kita dah faham betul, kita akhirnya dapat menilai, Masya Allah, rupanya peluang yang ini lebih berharga. Peluang yang Allah tawarkan yang ini lebih berharga daripada peluang yang ini. Kenapa aku abaikan? Nanti saya tunjukkan orang yang telah berjaya dalam menilai sesuatu. Sehingga dia memilih yang lebih berharga berbanding yang kurang berharga. Berharga tapi nilainya kurang, dikorbankan. Karena hendak mengejar peluang keemasan. Baik. Sekarang saya coba jelaskan ayat ini sepintas lalu ke penjelasannya nanti. Ya, jadi saya rujuk semula. Di dalam ayat yang ketiga ini jamaah sekalian, sebagaimana ayat yang sebelumnya, sama. Dipanggil taqdimul bisyarah ala nidharah. Taqdimut tafsir ala indar. Inilah menjadi gaya bahasa Al-Quran. Coba perhatikan ayat ketiga surah Al-Nahl surah Ghafir. Sebagaimana ayat-ayat sebelumnya yang telah kita pelajari, sudah menjadi gaya khas Al-Quran, gaya bahasa Al-Quran. Taqdimul bisyarah ala nidharah. Taqdimut tafsir ala indar. Allah sentiasa mendahulukan, ya, dalam menyampaikan berita, Allah mendahulukan menyampaikan berita yang baik. Berita yang menggembirakan. Tafsir, bisyarah. Atas berita yang indar, peringatan, amaran. Contoh ayat ini. Dalam ayat demikian juga. Ayat sebelum kita pelajari. Aku ni maha pengampun, aku mengampun. Tapi aku juga maha keras siksanya. Kan begitu. Basyiran wa nadhiran. Basyiran wa nadhiran. Itu kan tugas Nabi. Dalam ayat ini, tengok.
Allah punya dua sifat, ya sekalian. Dalam ayat ini. Sifat pertama, dia itu pengampun segala dosa. Ini kan bisyarah. Tapi Allah juga beritahu pada kita, dia bukan hanya pengampun segala dosa. Dia juga syadidul iqab. Syadidul iqab. Keras sekali siksanya. Menariknya, selepas syadidul iqab, ada lagi sifat Allah yang Allah beritahukan pada kita. Aku ini juga Dzut Tauli, kata Allah. Jadi ayat ini benar-benarlah rahmat Allah kepada kita, tanda sayang Allah pada kita. Bukan hanya itu, cara Allah menyampaikan pun ini pun sudah akan menimbulkan harapan. Akan membangkitkan, memberikan kita apa dipanggil sikap tafaul, optimistik. Pertama Allah kata, aku ini maha pengampun segala dosa. Aku ini adalah penerima taubat. Kan akhirnya rojak kita muncul. Harapan kita muncul. Tidak ada ruang untuk putus asa. Setiap kita masih punya harapan. Segelap manapun masa silam seseorang, dia masih ada hak untuk mempunyai masa depan yang cerah. Sebanyak apapun dosa dan kesalahan seseorang, dia masih diberi peluang oleh Allah untuk masuk surga. Dengan syarat, sifat Allah yang ghafirud tapi qabli taubah ini dimanfaatkan. Timbul harapan. Berseri-seri kita. Masya Allah, rupanya begitu Allah. Kenapa aku masih putus asa? Diri ini begitu jahat kepada Allah. Terlalu banyak, masih terlalu banyak nikmat Allah yang belum mampu hamba diri ini syukuri. Terlalu banyak qada qadir Allah yang hamba ini, diri ini merasa tak puas hati. Banyak sekali teguran Allah, musibah Allah yang diri ini tak mampu bersabar, banyak mengeluh. Ringkas kata, diri ini ya Allah sangat banyak dosanya. Tapi Allah masih kata, marilah, marilah, marilah. Coba, tak berbunga-bunga macam mana hati kita. Rojak kita. Rukubah-kubah. Ini namanya tafsir. Tapi jangan lupa, jangan terus hayal. Jangan hanya harapan. Sehingga seorang tidak ada break, sehingga kita boleh bersuak suka hati. Kan Allah itu maha pengasih, kan Allah itu maha penyayang, kan Allah itu maha pengampun. Betul. Supaya rojak kita ini tidak, istilahnya, minta maaf ya kalau dalam bahasa kami dulu masa menuntut, istilahnya, supaya rojak kita ini tidak liar. Liar mana sudah kemana-mana sehingga tidak ada break. Nah, ada breaknya. Apa break dia? Allah bagi tahu, sungguh pun aku ini maha penerima taubat, ghafiru qablu taubah, aku juga syadidul. Ini dia. Siksaku ini sangat keras. Balasan azabku tidak terperi. Tiba-tiba rojak kita turun. Sehingga menyentuh kesedaran kita tentang khauf. Khauf kita muncul. Oh ya Allah, iya. Iya. Bermakna, sungguh pun aku ada peluang untuk masuk surga jika aku mau bertaubat daripada dosa-dosaku. Tapi wa'iyadzubillah, na'udzubillah. Jika peluang itu aku tidak manfaatkan, neraka menantiku. Timbul takut. Khauf dan roja. Dahulu biasanya nyatakan. Inilah khauf dan roja. Atau roja dan khauf dalam ayat ini.
Yang peliknya selepas Syadidul Iqab Allah kata Zitauli, aku ini yang maha banyak pemberiannya dan berpanjangan. Taul itu barang tola ya tulu tawil. Tahu kan tawil mana panjang kan? Kenapa Allah kata taul yang daripada tola ya tulu taulun tawilun panjang? Ya karena anugerah Allah, pemberian Allah ini berterusan. Dalam hidup ini jamaah sekalian, tidak ada sesaat pun berlalu dalam hidup kita yang kita tidak sedang menerima anugerah Allah. Tidak ada. Saya ulangi. Dalam hidup ini tidak sesaat pun berlalu di mana kita tidak sedang menerima anugerah Allah. Coba masa bila anugerah Allah terputus daripada kita? Yalah, masa saya tidur, kata tak ada apa-apa. Jangan fikir semasa kita tidur itu Allah yang menjaga diri kita sepenuhnya. Dia menjaga nyawa kita, yang menjaga jiwa kita, yang menjaga memori kita, yang menjaga jantung kita, yang menjaga organ tubuh kita. Bukankah itu anugerah Allah? Bukan itu rahmat Allah? Taul, itu mana berterusan, berpanjangan. Berpanjangan. Dan ini, bila kita yakini bahwa Allah itu Dzutauli, iya ya Allah sayang rupanya, tak putus-putus. Lalu kenapa saya begitu malas, begitu liat untuk segera mendekatinya? Dahlah dia itu sangat menyayangi aku, pemberiannya berterusan. Dia pula memanggil-manggil aku untuk mendekatinya, memohon ampun kepadanya, dan ia juga berjanji bersedia mengampunkan segala kesalahan. Kenapa aku tidak segera menyaut seruannya? Sedangkan jika aku abaikan tawaran ini, siksa dia itu sangat pedih. Coba hayati betul-betul ayat. Hakikatnya jamaah sekalian, untuk kita bergerak, kekuatan yang mendorong kita untuk bergerak, jumpa Allah, dekat Allah, itu lebih kuat jamaah sekalian daripada sekatan. Ibarat kereta lah. Sepatutnya ibarat kereta yang kita gunakan untuk melaju ke depan, mencapai destinasi. Ini kereta yang tak ada brake. Kereta yang tak ada brake. Yang ada hanya tekan minyak terus. Kenapa saya umpamakan begitu? Dalam usaha kita suluk. Suluk itu maknanya berjalan menuju Allah. Semua kita adalah salik. Orang yang sedang berjalan menuju Allah. Semua kita ini salik. Nahnu salikun. Jalan. Selangkah, selangkah, selangkah. Makin dekat pada Allah. Dan Allah memang panggil dia. Mari, 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 mari. Kalau kamu mendekati aku sejengkal, aku mendekati kamu satu depa. Kamu dekati aku berjalan kaki, aku dekati kamu berlari-lari. Kita makin dekat, makin dekat, makin dekat. Ibarat kereta, saya ulangi sekali yang kita gunakan untuk melaju ke depan, menuju destinasi, tidak ada brake. Yang ada hanya tekan minyak. Yaitu perjalanan kita pada Allah sepatutnya laju. Karena ada tekan minyak, brake tak ada. Apa minyaknya itu? Khauf, rasa takut. Takut akan azab Allah jika tak dapat pengampunan. Itu kan injin penggerak ke depan. Bukan ke belakang. Dan roja tadi. Roja. Itu pun injin penggerak ke depan. Saya pernah buat satu perumpamaan ya. Ghafirud dzambi wa qabli taubi itu adalah boleh menggunakan roja. Roja.
Syadidul iqab itu boleh menunjukkan khauf, takut. Zid tauli itu juga boleh menunjukkan roja lagi kuat lagi. Ini peluang ya yang Allah berikan pada kita, dan ini rahmat yang besar Allah kepada kita. Saya pernah bagi contoh begini dahulu. Dahulu saya bagi contoh. Karena contoh ini saya peroleh dahulu masa ya dulu lah adalah dipanggil pondok Ramadan. Karena tidak sekolah agama, jadi orang tua biasanya kalau Ramadan diantar ke pondok. Kurang-kurangnya mungkin dipikir biar anaknya dengar orang mengaji walaupun belum pandai mengaji, tak reti mengaji. Ya, bergaul dengan orang pandai karena dia masih bodoh gitu. Subhanallah, ketika Tok Guru itu menyampaikan saya lupa pelajaran apa kitab yang dibaca, saya pun tak tahu kitab waktu itu, hanya datang pondok Ramadan untuk mendengar itu aja lah. Tapi sangat berkesan dalam hati saya. Saya pikir masalah berkesan sungguh pelajaran di pondok. Ya, ini cerita tentang inilah. Bergerak manusia menuju Allah ini cerita. Rojak dan khauf ini. Waktu tak begitu faham, tapi contohnya itu betul-betul membuat saya faham. Dan saya ingat sungguh. Dia bagi contoh, dia kata itulah. Bila kamu, katalah disuruh lari. Dari sini, sini pokoknya hingga ke sana 100 meter. Jaraknya, jauhnya 100 meter. Dan di ujung sana, di ujung sana itu, dan sekarang di atas meja ada satu, apa namanya, ya satu bag lah apa gitu. Dan di atas meja, uang 1 juta ringgit. Katakanlah 1 juta ringgit. Dan kamu berhak mendapatkan 1 juta ringgit itu. Dengan syarat, kamu lari dengan dalam jarak 100 meter itu, tidak kurang 15, tak kurang 15 saat. Maknanya kalau 16 saat, tak dapatlah. 20 saat, tak dapat 100 meter. Yalah, kita bukan pelari pecut Olimpik. Kita bukan sprinter. Suruh lari 100 meter kurang maksimum 15 saat. Ya, mungkin. Tapi karena kita yakin, kalau saya berjaya lari selaju itulah 1 juta ringgit. Agak-agak kita larinya laju atau perlahan. Sebab kalau kurang lebih 15 saat, tak dapat. Pasti kita laju kan? Apa yang menggerakkan kita laju tadi? Kita ada harapan, kan kita mengharap uang itu. Kita nak uang itu, 1 juta ringgit, hanya pulang. Dalam 15 saat paling lama. Kalau 10 saat lagi lah, cepat dapat. Laju. Itu nama roja. Harapan yang menggunung itulah izin penggerak ke depan. Kita hanya tekan minyak dan tidak ada break. Laju. Laju. Dan tahu jamaah sekalian. Yang membuat kita lebih laju. Lebih laju lagi. Yang akan membuat kita lebih tekan minyak lagi. Karena break tak ada. Dahlah kita nampak 1 juta ringgit. Kita kena laju, tak boleh kurang. Tak boleh melebihi 15 saat. Kita akan lebih laju lari jika kita dilepaskan, katalah di belakang dilepaskan anjing gila. Dilepaskan anjing gila mengejar kita. Kalaulah lari kita tidak lebih laju daripada anjing gila yang mengejar kita, diingat oleh anjing kita. Karena rasa takut digigit oleh anjing gila yang mengejar kita, maka lari kita makin laju. Jadi gabungan antara takut terkejar anjing gila dan mengharap 1 juta. Saya yakin lari kita makin lebih laju. Maknanya tak perlu ada break, tak perlu tengok kanan kiri. Bawa kereta, buang breaknya. Minyak aja.
Itulah Allah Subhanahu wa taala sebagai analogi dia kepada hamba-hambanya yang banyak dosa. Seperti kita. Kenapa karena seperti kita? Kullu bani Adama khata'un. Dalam matanya yang kullu bani Adama khata'un. Wa khairul khata'in at-tawwabun, kata Nabi. Semua, kullu itu tiap-tiap seorang. Tiap-tiap seorang daripada anak Adam. Dan kita anak Adam. Itu pasti buat salah. Dan bukan sekali. Kalau salah sekali mana satu dosa, kalau dua banyak kali, ya banyak dosa lah. Dan itu kita. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu minta taubat. Supaya kita dicergas, semangat untuk bertaubat, gabungkan nih, roja dan khauf. Ingat bahwa Allah itu ghafirud dzambi, qabilut taubi. Itu menimbulkan roja. Syadidul iqab, itu menimbulkan khauf. Zittauli, roja lagi. Tengok. Roja sebut dua kali, ayat yang untuk membangkitkan roja kita dua kali. Di tengah-tengahnya khauf. Jadi roja, khauf, roja. So mengharap. Itu penting sekali. Ibarat itu tadilah. Dahlah kita inginkan 1 juta ringgit. Takut pula dikejar di anjing gila di belakang. Lari kita. Mungkin. Tidak sampai 15 saat sudah sampai. Akhirnya berjaya 12 saat. Wah, sudah berjaya. Sedangkan anjing itu, ya terpaksalah. Kita lari, kita akan lari lebih laju daripada anjing yang mengejar. Takut. Karena kita takut. Dan karena kita mengharapkan 1 juta. Karena tak nak terlepas. Bila lebih 15 saat. Begitulah sepatutnya. Kita memanfaatkan peluang taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya seperti itu. Karena saya kata tadi, siapapun kita di dunia, siapapun kita di dunia, orang senang ke, orang susah ke, orang kampung ke, orang bandar ke, lelaki ke, perempuan ke, pernah belajar di universiti Menara Gading ke, walaupun hanya sama sekolah rendah ke, peniaga ke, peniaga besar, peniaga kecil ke, ahli politik ke. Bila ia meninggal dan sudah tidak punya dosa. Karena dahulu ayat ketiga surah Ghafir ini difahami dan dimanfaatkan lalu diamalkan. Nasibnya nanti di akhirat sama, masuk surga. Jadi surga nanti ada. Orang kaya ada, orang miskin ada, laki ada, perempuan ada, orang merdeka ada, bekas hamba saya ada, orang putih, orang hitam, orang dahulu, orang sekarang, orang kampungan. Orang yang dunia punya mencapai kemuncak kerjayanya, orang di dunia tak pernah punya kerjaya. Kais pagi makan pagi, ada di surga. Karena mereka dahulu memanfaatkan ini. Kita ada break untuk isu-isu Allah. Tapi jangan lupa, jika peluang ini tidak dimanfaatkan, Allah kata, Ghafirud dzambi qabilut taubi, syadidil iqab, tidak difahami dan dimanfaatkan lalu diamalkan. Masa hari ini. Jangan di neraka lah, tak kira lah. Orang di dahulu senang ke, susah ke, kaya ke, miskin ke, jutawan ke, ribuan ke, ringgitan ke. Orang hitam ke, orang putih di neraka. Lengkap. Jadi di neraka ini lengkap bangsanya, seperti mana di surga pun lengkap. Karena masuk surga atau masuk neraka, bukan sebab darah keturunan, bukan sebab background pendidikan,
bukan sebab warna kulit, bukan sebab jantina, sama sekali tidak. Bukan sebab macam tak, bukan itu. Kalaulah orang dimasukkan surga atau masuk neraka berdasarkan warna kulit, ya tidak adillah Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah daripada tidak adil. Kalaulah orang masuk surga atau masuk neraka kerana kejayaan, pencapaian kerjayanya, ya tak adil lah. Kalau yang memuncak karirnya masuk surga, kalau gagal taklah. Inilah rahmat terbesar Allah yang patut kita syukuri. Inilah tanda cinta Allah yang sangat besar, yang patut kita balas. Allah sudah menyatakan cintanya kepada hambanya, mahabbahnya kepada hambanya. Tinggal kita mau membalasnya ataupun tidak. Sama ada kita istilahnya hendak bertepuk sebelah tangan dengan Allah atau kita hendak menyambutnya. Allah sudah jauh lebih besar perhatiannya kepada kita. Allah sudah jauh lebih besar cintanya pada kita. Tinggal lagi kita, subhanallah, menyambutnya atau tidak. Lagi-lagi jamaah sekalian, tugas besar bagi kita yakni menyedarkan diri kita, meyakinkan diri kita. Ini penting sekali dan ini bukan tugas orang lain yang masih susah. Orang lain mungkin, ya contoh kita sudah paham. Orang lain mungkin hanya membantu kita memahamkannya. Orang lain mungkin hanya memberitahu kita yang sebenarnya. Tapi untuk meyakinkan diri kita ini tugas kita. Macam mana supaya kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa peluang yang Allah berikan pada kita dalam ayat inilah, jadi peluang untuk dapat pengampunan, peluang bertaubat, peluang ini jauh lebih berharga bagi kehidupan kita dunia dan akhirat dibandingkan dengan peluang kejayaan dunia, peluang pujian orang, peluang kesenangan hidup, peluang. Sebab kalau kita masih gagal dalam memahaminya, apalagi menerapkannya, mempraktikkannya, wah, kita akan gagal. Sebab orang yang menampak, yang paham betul bahwa tawaran Allah ini lebih berharga, dia sanggup melakukan apa saja. Sanggup melakukan apa saja. Bahkan, dia rela kehilangan, saya kata tadi, karirnya, kedudukannya, kebahagiaannya yang sekarang. Ya, karena baginya itu penting, tapi ada lebih penting. Jika syarat untuk mendapatkan pengampunan Allah itu perlu mengorbankan keperluan hidupnya, pasti dia akan lakukan. Ini ini kita telah pelajari panjang lebar ya. Dahulu ketika kita belajar tentang rahasia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, saya harap masih pahami dan diingat dengan baik ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu. Sekarang saya berikan contoh. Mari kita lihat contohnya. Orang yang dah faham. Sebenarnya dia tak faham. Sebelumnya ia tak faham. Setelah dia faham, yakin, kemudian hidupnya dipandu dengan keyakinan yang betul tadi. Akhirnya orang ini percaya luar biasa kejayaannya. Walaupun sebenarnya mungkin orang tak terfikir nasib orang itu akhirnya seperti itu. Ya. Mari kita lihat ayatnya ya mas sekalian. Tolong lihat Al-Qur'annya ya. Lihat Al-Qur'annya di dalam surah Thaha. Oke, lihat di dalam surah Thaha. Surah yang ke-20.
Saya telah kaji ya, ayat ini jamaah sekalian, dan ya seperti mana yang saya ini yang kebiasaan saya, walaupun agak, tapi untuk diri saya sendiri, minimal untuk diri saya sendiri, saya coba melihat berbagai rujukan, ulasan ayat ini, ima oleh ulama tafsir, ima oleh ulama hadis, dan lebih-lebih ima oleh ulama ihsan. Ini yang penting sekali. Karena tajuk kita ini tak ada kaitan dengan hukum hakam. Ini kan bukan tafsir hakam. Maka saya biasanya kurang merujuk kepada tafsir-tafsir yang mentafsirkan dari sudut hukum. Sebaliknya saya hanya lebih banyak merujuk pada ulasan yang diberikan oleh ulama-ulama ihsan. Karena di sana memang luar biasa. Lihat dalam surah Thaha, surah 20, bermula daripada paling tidaklah. Paling tidak, yakni bermula daripada ayat 70. Coba lihat. Bermula ayat 70. Juzuk yang 16, surah ke-20. Mula ayat 70. Saya suka berikan contoh ini karena contoh ini sangat mudah untuk memahami seperti mana tajuk yang kita bicarakan pagi hari ini. Sudah ya? A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Fa ulqiyas saharatu sujada. Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Fa ulqiyas saharatu sujada. Maka ahli sihir Fir'aun tersungkur. Jatuh tersungkur dalam keadaan sujud. Ketika melihat tongkat Musa yang bertukar jadi ular, rupanya bukan ular sihir, tapi betul ular betul. Sehingga ular Musa ini menelan tongkat-tongkat mereka, tali-tali. Mana ada tongkat telan tongkat? Dalam ilmu sihir tidak ada tongkat telan tongkat. Dan ahli sihir nampak, ini ular betul ini. Setelah ahli sihir yang mencampakkan tongkatnya dipandang, dilihat, dianggap oleh penonton sebagai ular. Tapi dilihat oleh ahli sihir, dia tetap tongkat. Tali tetap tali. Berbeza dengan tongkat Musa. Begitu dicampakkan, betul-betul bertukar jadi ular. Akhirnya mereka tahu, kalau begitu Musa bukan ahli sihir macam kita. Mereka boleh bezakan mana tongkat, mana ular sihir, mana ular betul. Kenapa? Karena mereka ini ahli sihir. Fir'aun dan juga mungkin penonton waktu itu yang tak reti sihir, tak ada ilmu sihir, tak boleh bezakan mana sihir, mana mukjizat. Nah, ini untungnya ini bertuahnya ahli sihir. Sebab dia ahli sihir sehingga dia tahu mana yang bukan sihir. Orang yang tak ada ilmu sihir, dia tak tahu mana sihir, mana bukan. Ini ada baiknya juga ya, rupanya ini ada untungnya juga. Kalau mereka bukan ahli sihir, ya mungkin mereka itu tadi, itu pun sihir jugalah, macam itu mungkin, sehingga tidak tahu mana benar, mana salah. Itu Ali juga, Ali pernah beri saran pada kita ya Mas Kalian, ketahuilah oleh kamu akan kejahatan. Kamu wajib tahu benda-benda yang jahat, benda yang tak elok, benda dosa. Supaya kamu mengetahui mana yang betul, mana yang elok, mana yang baik. Supaya kamu dapat menghindarinya. Bagaimana mungkin kita tahu mana yang baik bila kita tidak tahu yang tak baik? Bagaimana mungkin kita mengelak daripada yang tak baik jika kita tidak mengetahuinya? Jadi perlu juga rupanya kita tahu benda yang tak baik ini. Kalau selepas dia tahu, Masya Allah, maknanya selama ini aku salah. Yang betul Musa.
tiba-tiba kefahaman ini menimbulkan keyakinan. Keyakinannya berdasarkan ilmu. Mula-mula ilmu yakin. Sekarang sudah ainul yakin. Masya Allah. Karena melihat sendiri, ini bukan ular sihir, ini ular betul, ainul yakin. Daripada kefahaman itulah, masuk menimbulkan ainul yakin. Akhirnya apa? Qalu amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Mereka berkata, berikrar di hadapan penonton, di hadapan Musa, di hadapan Fir'aun. Kami beriman kepada Tuhan Harun dan Tuhan Musa. Mana Allah lah. Kami dah tak percaya lagi Fir'aun. Kami tak percaya lagi. Mana Fir'aun selama ini kami sembah. Dia menyesal. Butuh selama ini kami. Kami boleh menganggap Fir'aun ini Tuhan. Sedangkan Fir'aun ini punya tarikh lahir. Fir'aun ini menjadi tarikh lahir. Dia mendakwa Tuhan yang paling besar penguasa alam semesta. Sedangkan dia itu ada tarikh lahir dia. Jadi sebelum Fir'aun lahir, maknanya dunia tidak punya Tuhan. Kan begitu logiknya. Itu logik yang paling sederhana sekali. Orang yang gunakan akal pun pasti, bodoh sungguhlah. Cemana kami boleh percaya Fir'aun itu Tuhan semesta alam. Sedangkan ia ada tarikh lahir dia. Ini bermakna sebelum Fir'aun lahir, bumi langit tak ada Tuhan. Dia isytihar, kami beriman pada Tuhan. Apalagi ayat yang ke-71. Marahlah Fir'aun. Nah, di sini sudah berhadapan. Sebelumnya ia adalah ayam tambatan Fir'aun. Sekarang, oh tidak. Dia sudah melepaskan diri. Dah tak mau lagi. Fir'aun ugut dalam ayat yang ke-71. Jika ia tetap berpegang dengan agama baru, meninggalkan Fir'aun, ia akan dicincang-cincang. Disalib dan dicincang-cincang tangan dan kakinya. Itu ugutan Fir'aun. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan. Ayat 72. Apa respon, apa reaksi orang ini? Ingat ya, ini bekas ahli sihir ya. Yang keyakinannya masuk dalam, keyakinan akan kebenaran masuk dalam hatinya belum lama. Ia tidak pernah belajar lama. Ia tak pernah ikut usrah lama. Ia tidak menjadi orang Islam semenjak lahir. Bagi saya coba dihayati betul. Ini cerita orang yang lahir sebagai orang kafir. Remaja kafir. Dewasa kafir. Bahkan sempat tak melawan Nabi Musa. Bayangkan. Jadi kalau kira daripada segi ilmu, dari segi masa mencari ilmu, ya boleh katakan sangat sekejap lah. Kenapa saya kata begitu? Karena kadang ada kita ini tertipu dengan diri kita sendiri, jamaah sekalian. Sering kali kita ini tertipu dengan diri kita. Contohnya, bila ada orang tegur kita karena kita salah, kau ingat saya tak tahu agama ke? Saya dah berpuluh-puluh tahun tahu belajar agama. Saya dah berpuluh tahun dah belajar agama. Berpuluh-puluh ustaz kami belajar. Berpuluh-puluh ustaz, siapa ustaz di Malaysia yang kami tak belajar? Kamu dah. Itu tertipu dengan di sini. Ini bukan masalah lama atau sekejap belajar. Bukan pasal banyak atau tidaknya ilmu yang kita koleksi dalam fikiran kita. Bukan. Bukan itu. Sebanyak manapun koleksi ilmu yang kita masukkan dalam kepala kita, seberbanyak koleksi ustaz yang kita berguru kepadanya, tapi jika ilmu itu, kefahaman itu tidak mendatangkan, dipanggil ilmu yakin, hingga ainul yakin, apa manfaatnya? Coba. Ahli sihir ini belajarnya bukan bertahun-tahun. Belajarnya melihat sini gunakan, Masya Allah, iya betul lah ini.
Itu ilmu itu. Tentang kebenaran. Dan ilmu tadi, kemudian dia masuk dan ikat. Ilmu yakin dan sekarang sudah menjadi ainul yakin. Apa sudah banyak ilmunya? Belum. Ilmunya belum banyak. Sudah lamakah ia belajar? Belum. Barangkali sudah ada senarai guru yang pernah mengajarnya juga belum, baru melihat Nabi Musa. Inilah orang yang bertuah. Jadi kita tahu. Ini yang sehari kita sering terpedaya. Aku ini ustaz tahu, takkan aku tak tahu. Awak mandai-mandai menegur aku. Astagfirullahaladzim. Kamu jangan dengar aku, walaupun aku macam ini, penampilan aku macam ini, aku ini tahu agama tau. Aku ini usrah tiap minggu tau. Tak cukup usrah di luar. Aku datangkan ustaz-ustaz siapa yang tak datang ke rumah aku. Allahu Akbar walillahil hamd. Jangan. Jangan saudaraku sekalian. Jangan sekali-kali berpikir begitu. Kita magrur. Minta maaf saya kata, kita magrur. Itu kata Imam Al-Ghazali ya, bukan kata saya. Jadi kalau jamaah tak setuju, protes Imam Al-Ghazali. Kalau tak setuju dengan apa yang saya sampaikan ini, karena itu ucap Ghazali, protes dari Ghazali, buat demonstrasi, demo lah tunjuk perasaan dikubur Imam Ghazali. Apa respon reaksi bekas ahli sihir yang baru paham kebenaran, dan kebenaran itu menimbulkan keyakinan, ilmu yakin namanya, keyakinan berdasarkan ilmu, sekarang sudah ainul yakin, kuat sungguh itu. Dengan ainul yakin itu ibarat macam injin penggerak untuk menuju Allah. Sebab dia, setiap manusia akan kepada Allah. Ditekannya minyak dan break dibuangnya. Break dibuang. Tekan minyak. Laju, rojak luar biasa. Dia punya harapan menyahut, memanfaatkan tawaran Allah. Ghafirud dzambi, qabilut taubat. Rojak, tekan minyak. Ditambah lagi minyaknya lebih tekan lagi. Break tidak ada. Kenapa? Sadidul iqab, takut azab Allah jika dosanya tak terampun. Dia tahu dosanya banyak. Dan jika tak terampun, neraka tempatnya. Takut. Lagi laju. Itu saya kata injin penggerak itu. Roja dan khauf itu semacam injin yang boleh menggerakkan seseorang lebih laju. Tanpa ada break, tanpa tengok kanan, tengok kiri. Sehingga ugutan Fir'aun yang dahsyat, aku akan cincang kamu. Hidup-hidup. Mereka jawab dengan begitu yakin. Tenang, nah yakin sedikit pun tidak ada keraguan. Tidak ada kekhawatiran. Qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinat. Qalu, mereka ahli sihir berkata, lan tidak sekali-kali, lan tidak akan, tidak sekali, tidak akan, ini mana tidak mungkin ini. Nu'thiraka, kami mengutamakan engkau, kami mendahulukan engkau, ala ma ja'ana, ke atas apa yang datang kepada kami minal bayinat, daripada keterangan-keterangan yang nyata. Walladzi fatarana, dan Tuhan zat yang telah menciptakan kami. Ayat yang mudah. Wahai Fir'aun, jika engkau ugut kami nak kerat-kerat tangan dan kaki kami secara bersilang, yang tujuanmu supaya aku takut kamu dan kembali semula kepada ajaran kamu, menyembah kamu, meninggalkan Musa dan Tuhannya. Dengar jawabanku, kata mereka. Kami sekali-kali tidak akan memenuhi permintaan kamu. Kami akan abaikan ugutan kamu. Tidak mungkin kami akan mengutamakan kamu dan meninggalkan keterangan yang nyata yang telah aku dapat.
Tidak mungkin aku mengutamakan kamu dan mengorbankan Tuhan yang telah mencipta aku. Masya Allah. Luar biasa. Tidak mungkin kami meninggalkan Allah yang kami yakini benar. Tidak mungkin kami meninggalkan ajaran Musa yang kami yakin benar. Semata-mata karena hendak mengikuti kamu. Apalagi hanya takut pada kamu. Ketakutan kami terhadap kamu sekarang sudah hilang. Mungkin kamu pikir kami takut bila kamu nak mengerat-ngerat tangan kami. Tapi ketakutan itu tidak ada. Kenapa? Karena takut kami hanya tinggal satu. Takut masuk neraka. Jika dosa kami tidak terampun. Tengok. Fir'aun, kamu fikir tawaran kamu, bila kami ikut kamu, kamu akan beri kami hadiah yang besar. Innakum laminal muqarrabin, Fir'aun janjikan. Kamu akan menjadi kerabat di raja. Minta apa saja, kita akan bagi. Itu tawaran Fir'aun. Mereka kata Fir'aun, kamu pikir tawaran kamu itu menggiurkan kami. Akan memberikan harapan yang besar sehingga kami tergiur. Tawaran kamu itu sedikit pun tidak menarik minat kami. Karena kami hanya tertarik dengan tawaran Tuhan yang mencipta kami. Tawaran Tuhan yang mencipta kami itu adalah surganya. Tengok. Dia berharap surga Allah. Berharap pengampunannya, takut jika disiksa. Roja dan khauf memacunya ke depan. Ugutan Fir'aun yang dahsyat itu pun tidak menimbulkan rasa gerun sedikit pun. Tawaran hadiah Fir'aun yang berasa sangat besar itu pun tidak menggiurkannya sedikit. Dengan yakin dia berkata kepada Fir'aun, "Faqdi ma anta qad." Hayati betul-betul kisah ini. Ingat ya, Quran, bila kisah Al-Quran bukan semata kisah. Bukan. Bukan semata. Dalam Quran memang ada cerita aja Mas Ilan. Tapi Quran bukan buku cerita. Yaitu orang yang beruntung, orang dapat mengambil pengajarannya. Bukan hanya paham ceritanya. Itu penting sekali itu. Sejauh sebanyak mana pengajaran kita boleh ambil dari cerita itu, itulah yang perlu kita usahakan. Dia boleh berkata, mereka boleh kata kepada Fir'aun, "Faqdi ma anta qad." Faqdi, maka putuskan oleh engkau wahai Fir'aun. Ma anta qadin. Apa-apa yang engkau nak putuskan. Kan engkau kata bahwa engkau nak mengerat-ngerat tangan kami dengan bersilang. Sila. Fakdi. Lakukan aja, laksanakan aja. Tak perlulah fikir, udah buat aja. Kamu kan puasa, buat saja. Saya tidak tahu ya mas sekalian, kita tidak tahu membayangkannya. Kalau sebelumnya mungkin Alicia ini panggil Fir'aun tuanku lah. Tuanku ke Tuhanku. Nah, sekarang mungkin panggil engkau aja begitu. Fakdi, buat lakukan oleh engkau. Mungkin panggil kau ya. Sebelumnya panggil Tuhanku, Tuhanku mungkin. Sujud di depan di kaki Fir'aun sebelumnya. Sekarang berdiri tegap. Dan panggil pun bukan lagi Tuhanku. Tapi kau ya, kau. Engkau adalah. Atau awak atau apa. Buat adalah yang awak nak buat. Hilang sedikit pun respect tak ada, ketatan tak ada, ketakutan tak ada. Tawaran Fir'aun tidak menggiurkannya, ancamannya tidak menakutkannya. Karena dia hanya tergiur, rojaknya dan khaufnya hanya kepada dia. Yang menawarkan, yang dia itu siapa? Allah. Allah itu siapa? Allah yang memberitahu kepadanya, aku ini ghafirud dzambi. Aku ini pengampun dosa. Dosamu banyak, tapi aku bersedia mengampunkannya. Kau pilih taubat, aku bersedia menerima taubatmu. Tapi kalau kamu abaikan, syadidil iqab,
Itu lagi takut. Dan aku juga ditauli. Bima antakot. Buat sajalah. Ini yang saya contohkan tadi. Orang ini ibarat naik kereta. Karena ingin mengejar cita-cita. Depan sudah ada harapan dan tak boleh lambat-lambat. Ditambah pula takut dikejar oleh makhluk asing. Maka kereta itu tekan minyaknya kuat-kuat dan brake-nya dibuang sekali. Itu yang saya masukkan tadi. Nah, masalahnya, gimana supaya kita punya keyakinan seperti itu? Nah, inilah yang kita hendaklah renungkan betul-betul. Mohon pada Allah, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, arahma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah. Itu jangan lupa itu. Arinil haqqa warzuqni ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan pada kami yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan beri kami kekuatan, ya Allah, agar dapat mengikuti yang benar. Jangan hanya minta bahwa kepada Allah supaya Allah tunjukkan kita yang benar. Jangan hanya minta pada Allah supaya Allah bagi kita ilmu lebih. Minta tambahan lagi. Ya Allah, dan berikanlah kepada kekuatan untuk mengikutinya. Kami dah tahu yang benar, ya Allah. Karena kami diajar itu, tanya itu, tanya. Sekarang beri kekuatan, ya Allah. Karena hamba ini masih rasa lemah untuk mengikuti yang benar ini. Engkau sudah bagi kepahaman pada kami, ya Allah, bahwa tawaranmu ini atau uliamu ini jauh lebih berharga. Kami dah faham, ya Allah, daripada atau rububiyahmu. Atau rububiyahmu memang besar artinya bagi kami, tapi ada lebih bermanfaat. Kami dah faham. Tapi masanya Allah, kenapa hamba ini belum juga bergerak, beramal, yang menunjukkan bahwa benar tawaranmu berupa atau ulah ini lebih berharga. Kenapa kami lebih sayang kami? Nah, ini di samping kita sentiasa merayu pada Allah. Sebab ini usaha kita sendiri. Orang lain, ya hanya dapat membantu kita, memahamkan kita. Yang boleh mengubah nanti kita. Nabi Musa hanya beritahu saja kepada ahli sihir, tunjuk, nah sekarang tengok. Ini sihirnya bukan nih. Ya. Fir'aun itu Tuhan atau bukan? Musa berjaya memahamkan mereka. Dan mereka sudah paham. Sekarang terpulang pada mereka. Adakah kepahaman mereka ini? Ilmu yang ada dalam kepala mereka ini menjadi dasar keyakinan mereka, atau ilmu hanya sekadar knowledge? Ini penting sekali untuk kita paham, untuk kita renungkan. Sebab kalau ilmu yang kita pelajari hanya sebagai koleksi fikir, itu sangat. Satu di antara bahaya tapi tadi saya singgung tadi. Seringkali kita ini terpedaya dengan diri kita. Bila ada masalah, saya pun tahu, saya dah lama belajar, macam-macam saya belajar. Oh, hari apa yang saya saya di luar, dalam rumah. Rumah saya itu udah jadi kelas hari-hari lah. Ya baguslah, bagus. Itu sebenarnya bagus. Tapi jangan berhenti di situ. Kemudian kita pikir, iya ya. Kalau ahli sihir yang baru belajar sekali, jumpa kebenaran sekali, ilmu yang boleh katakan relatif masih sedikit, itu pun boleh menjadi dasar keyakinannya yang kuat, jadi ilmu yakin, dan keyakinan bagi, dan kemudian jadi ainul yakin, dan kemudian rela meninggalkan, mengorbankan keperluan hidupnya, rela dicincang karena tahu tawaran Allah, ghafirud dzambi, kalau itu lebih berharga. Nah, apa pula ya saya belum seperti itu. Wahai ilmu, kita mungkinlah lebih banyak. Maksudnya dari segi kuantiti ilmu, mungkin kita lebih banyak daripada ahli sihir. Kuantitinya ya. Kan kita lebih tahu macam-macam. Lebih tahu macam-macam daripada mereka. Lebih lama belajar.
Inilah yang saya katakan tadi. Jadi bagaimana seseorang itu ilmu yang didapat itu boleh memberikan kesan, keyakinan yang sangat penting. Bah, ini nampaknya macam ada pertanyaan ini. Ahli sihir sangat sekejap mencari ilmu. Nah, kita kadang tertipu di sini. Contoh, ada orang tegur, nah, ini bukan masalah lama atau sekejap. Ada banyak. Oh, ini bukan pertanyaan ya. Saya ingat pertanyaan. Apa? Itu bahan renungan. Terima kasih. Untuk saya. Dan alhamdulillah kalau jamaah juga dapat jadikan balas. Saya melihat ayat ini benar-benar, saya tak kata sindiran ya, saya tak ini teguran ke apa namanya ini. Sangat-sangat. Ini saya baca ini Mas Kan, dia ini ulasan daripada ulama-ulama ihsan ya. Saya tidak membacanya daripada ulasan-ulasan ulama tafsir yang biasanya katalah dalam ayat hukum hakam ke tidak ada, sebab kaitan kita dengan mahabbah. Ini mustahil, ini mustahil sekali. Jadi ayat ini, yakni surah Al-Mu'min atau Ghafir 3 ini, sekarang ibaratnya, saya ulangi, ibarat kita naik kereta nak cepat-cepat sampai ke destinasi, dan di sana ada tawaran yang menggiurkan kita. Dan bila kita gagal sampai di destinasi yang ditentukan, bukan sekadar kita gagal mendapatkan tawaran yang diberikan, tapi kita juga dingap oleh bencana yang mengajar di belakang. Ibarat seperti itulah. Ayat ini ibarat kereta yang tidak ada brake. Sepatutnya begitu. Jangan tengok kanan kiri lagi. Jika usaha kita untuk segera mendapatkan yang kita harapkan, jika usaha kita untuk mengelak daripada musibah yang menimpa kita itu memaksa kita mengorbankan keperluan hidup, korbankan. Jadi hidup ini ibaratnya dalam perjalanan seorang salik kepada Allah. Jangan banyak break. Itulah. Jangan banyak break. Breaknya apa? Tadilah. Break itu boleh jadi ego, itu jadi break dia. Merasa masih lama hidup, itu break dia. Terlalu, apa istilahnya ya? Bahasa dahulu terlalu jaim. Terlalu jaim. Jaim itu jaga image. Terlalu jaga image. Memang image perlu dijaga. Tapi kalaulah image pun dipertahankan hingga mengorbankan, melanggar syariat Islam, itu kan sudah satu kesalahan yang besar. Itu. Karena ingin tampil menarik, ingin tampil menawan, kan? Bagaimana supaya tampil menawan, ya, sehingga peraturan syarat dilanggar. Itu kan namanya nak jumpa Allah breaknya. Ayo tekan break, ayo tak tekan minyak. Tampil menarik, tampil sopan, tampil terpuji itu disuruh. Cara berpakaian kita, cara berhias diri kita, tak kira mukmin atau mukminat, kan? Itu yang disuruh. Tapi janganlah sampai karena kita terlalu ingin tampil menarik, dipuji orang, lalu melanggar syariat Allah. Itu ibaratnya nak jalan, nak pergi satu tempat, bukan tekan minyak, tekan brake. Apalagi, kan kita masih sehat semalam baru check up. Dokter kata, Masya Allah. Dokter kata bagus. Walaupun chronological age saya sudah katakanlah sudah sekian puluh tahun, sudah 65 tahun, tapi Masya Allah. Biological age kita, saya baru 35 tahun. Maknanya
sehat. Nampak saya umur bilangan tahun sudah lama, tapi macam 25 tahun. Masih lama lagi. Apalagi begitu. Allahu Akbar. Itu mana kita salikin, kita golongan salikin, kita hanya tekan break. Maju sedikit, break lagi. Bila nak sampai. Sehingga tawaran Allah yang sangat istimewa ini, ya akhirnya terabai begitu sahaja. Itu yang kita sedih. Mahabbah Allah yang begitu besar, akhirnya kita sia-siakan. Ingat ya, Allah ini menyayangi hambanya jamaah sekalian. Itu lebih daripada segalanya. Bahkan saya pernah dengar ulasan begini. Jika Allah itu menyayangi hambanya, itu hal yang wajar. Ya memang begitu, Allah mencipta hambanya dan Allah menyayanginya. Yang dituntut itu hamba adalah juga menyayangi Allah. Begitulah. Bahkan Nabi pernah memberitahu kita di dalam hadis sahih. Dulu pernah saya sampaikan hadis ini. Dalam Bukhari ada, dalam Muslim ada. Ya. Dalam Bukhari ada, dalam Muslim pun ada. Kalau dalam Bukhari nomor hadisnya 7.000 berapa? 7378. Saya ingat. Kalau dalam Bukhari 7378 kalau tak salah. Dalam Muslim 2804. Ya, Nabi pernah bersabda, ma'ahadun asbaru ala adzan sami'ahu minallahi yad'una lahul walad thumma yu'afihim wa yarzuquhum. Tidak ada seorang pun yang lebih sabar mendengar cacian, mendengar kutukan, mendengar apa sajalah yang menyakitkan hati, melebihi daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah lah zat yang paling sabar. Apa tidaknya kalau orang jamaah sekalian, kalau kita mungkin hanya dicaci orang, dikata kita sombonglah, dikata kita ini bergayalah, belagaklah, dikata kita ini, itu aja cacian orang pada kita. Tahukah kita, cacian hamba kepada Allah lebih dahsyat daripada itu. Dituduhnya Allah punya anak. Allahu Akbar. Itu tuduhan yang boleh memecahkan bumi langit itu. Bagi Allah, bila ada manusia tuduh Allah punya anak, itu cacian, kejian, azan yang sangat dahsyat. Tapi Allah sabar, kata Nabi. Apa bukti kesabaran Allah? Walaupun dicaci, dicerca, dikutuk, diderhakai oleh hambanya, tapi Allah tetap tsumma yu'afihim. Allah tetap masih beri peluang minta ampun. Allahu Akbar. Allah masih memberitahu, aku ini bersedia memaafkan jika kamu minta maaf. Sementara hamba tadi belum minta maaf, bahkan terus-menerus menyakiti Allah dengan nuduh yang bukan-bukan. Wa yarzuquhum. Nabi kata, Allah masih terus bagi dia rezeki. Baik, kurang mahabbah apa Allah kepada hambanya. Diderhakainya, dikufurinya, dilanggarnya perintahnya, dilanggarnya larangannya, ditinggalkan perintahnya. Tapi Allah masih kata, tak apalah, aku akan memaafkan kamu kalau kamu minta maaf. Aku masih bagi ruang kamu untuk bertaubat. Dan aku bersedia mengampunkannya. Hebatnya pula, sementara orang itu belum tergerak minta ampun, Allah masih bagi dia rezeki. Dibaginya minuman, dibaginya. Ini mahabbah yang susah, yang nak bayangkan. Ini rahmat yang susah nak bayangkan. Bagaimana baiknya Allah kepada hambanya. Dan kita diberi peluang untuk mendapatkan ini. Bukan untuk kepentingan Allah. Sebab kalau kita nak mengambil peluang, kita dimasukkan dalam nerakanya. Dan Allah tidak rugi. Jika kita memanfaatkan peluang yang diberikan dan kita dimasuk surga, Allah pun tidak untung. Coba. Semua Allah lakukan ini demi kepentingan manusia. Tawaran Allah ini untuk kepentingan kita. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan ilmu yang kita dapat
adalah jangan hanya menjadi koleksi fikir. Saya ulangi sekali. Ilmu yang ada pada diri saya, jamaah sekalian, janganlah hendaknya saya hanya sebagai koleksi fikir. Saya tahu banyak, saya tahu banyak. Tapi saya mesti berusaha untuk menjadikan ilmu yang ada ini menjadi basic keyakinan. Maksudnya menjadi ilmu yakin, ainul yakin, sehingga benar-benar saya tahu yang benar dan kemudian memilih yang benar. Tahu yang lebih penting dan mengutamakan yang lebih penting daripada yang penting. Memilih yang terbaik daripada yang baik. Dan itu kena diwujudkan dengan perbuatan, bukan hanya dengan teori. Cuma kalau hanya ilmu itu hanya bersifat teori. Ilmiah. Allah mau kita yang amaliyah, yang bersifat praktikal dalam hidup. Jemaah sekalian, aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Itu dengan bacaan tasbih farah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.